Sontak teringatlah Jihan di sini pesan dari Mbah Kliwon bahwa dompet yang sudah berisi kunang-kunang itu bawa tidur. Kamu taruh bawah bantal. Nah, iya, aku lupa. Dibawa lah, diambil dompet tersebut, ditaruh di bawah bantal, tidurlah si Jihan ini. Dan di dalam tidurnya pada malam itu, Jihan mengalami sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bingung juga ada si Jihan. Ini apakah mimpi? Apakah ini nyata yang dirasakannya? Yang dialami Jihan adalah di dalam mimpinya dia tiba-tiba berdiri di depan sebuah cermin yang besar, mengenakan pakaian sebelum dia tidur, pakai daster yang seksi, yang tangan kuntung gitu. Tiba-tiba dari belakang Jihan terlihat dari kaca besar tersebut berjalan seorang perempuan yang memiliki wajah yang sangat ayu sekali. Jihan tahu ya, dari kayak gelagatnya lah, wanita itu sudah berusia tua, tapi wajahnya tidak menggambarkan usia seorang yang sudah tua. Terlihat masih cantik berseri. Wanita tersebut memegang di satu sisi tangannya itu seperti kayak gaun, dan gaun tersebut dikenakan sama si Jihan yang berdiri di depan kaca. Seluruh pakaian yang dikenakan Jihan ini dilucuti. Jihan tidak dapat menolak, Jihan tidak dapat bergerak. Dia layaknya berdiri seperti patung menekin. Seperti boneka aja, berdiri tegak seperti ini, bajunya dilucutin dalam keadaan telanjang bulat. Jihan dikenakan pakaian yang mewah sekali. Pakaian itu sudah melekat di tubuh Jihan. Dan wanita itu juga mengenakan Jihan sebuah sepatu yang sangat mewah sekali. Ditambah dengan perhiasan-perhiasan, kalung, anting, cincin, dan sebuah mahkota. Nah, ketika mahkota itu terpasang, apa yang dilihat Jihan? Dari kaca yang ada di hadapannya, itu semuanya berkilau. Wajahnya itu terang sekali dan terlihat sangat cantik sekali, layaknya seperti Cinderella. Ketika Jihan menyadari, pakaian yang dikenakan Jihan, perhiasan yang dikenakan Jihan, sepatu, mahkota yang dikenakan Jihan, itu semuanya bertabur intan berlian yang sangat berkilau sekali. Kisah hidup seorang wanita yang menggunakan susu kunang-kunang. Ini adalah bagian ketiga dari cerita hidup Jihan, narasumber yang mengirimkan kisah ini. Sebelum saya melanjutkan part ketiga dari kisah hidup Jihan yang menggunakan susu kunang-kunang, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Jihan yang telah mengirimkan cerita ini, yang telah membagikan pengalaman hidupnya. Saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, kisah ini merupakan sebuah kisah nyata perjalanan hidup Jihan, narasumber yang mengirimkan kisah ini. Kita ambil hikmah pelajaran dari kisah hidup yang dibagikan oleh Jihan. Di part pertama, kisah dari Mbak Jihan ini menceritakan awal mula kehidupan Mbak Jihan hijrah dari kota tempat tinggalnya yang ada di Sumatera, hijrah ke kota impian. Di part kedua, sudah masuk ke dalam prosesi pencarian susu kunang-kunang. Dan di bagian ketiga ini, bagian akhir dari kisah hidup seorang wanita pengguna susu kunang-kunang, akan saya ceritakan, akan saya sajikan untuk sahabat-sahabat semuanya. Akhir dari part 2, itu menceritakan ketika si Mbak Jihan ini sudah melakukan ritual pemasangan susu kunang-kunang, yang mana Mbak Jihan mendapatkan 7 kunang-kunang ini diberikan oleh Mang Agus, yang mana Mang Agus ini merupakan penjaga kos-kosan yang ditempati oleh Mbak Jihan dan Mbak Rati. Di malam itu prosesi telah selesai dilakukan. Ketika tidur, Mbak Jihan ini mengalami sesuatu kejadian yang menurut Mbak Jihan ini aneh. Dia merasa kalau kejadian itu dialaminya di alam mimpi, tapi terasa nyata sekali. Yang mana seorang wanita menghampiri Mbak Jihan yang berdiri di hadapan sebuah kaca cermin yang besar. Wanita tersebut membawa pakaian yang sangat anggun sekali. Dilututilah pakaian Mbak Jihan, pakaian yang dibawa perempuan ini dikenakan, yang mana setelah dikenakan pakaian yang berupa seperti gaun ya, seperti gaun pesta itu, terlihat
ada gemerlap kayak ditutupin semua atau aksesoris atau payet ya. Kalau dalam bahasa tata busananya, payet yang digunakan oleh gaun tersebut ini merupakan batu permata. Seperti berlian, berkemilap yang sangat terang sekali. Bukan hanya baju yang dilapisi dengan batu permata berlian mutiara ya. Mbak Jihan juga dikenakan sepatu yang dilapisi oleh berlian sehingga terpantul cahaya yang sangat gemerlap sekali. Ya, aksesoris juga kalung, anting-anting, cincin, gelang, dan terakhir yang dikenakan wanita yang ada di sana itu adalah mahkota di kepala si Mbak Jihan. Nah, mahkota itu juga memiliki gemerlap yang sangat terang sekali, ya. Bahkan melebihi gemerlap yang ada di baju, di sepatu, dan di aksesorisnya. Ketika mahkota itu terpasang, Mbak Jihan yang berada di depan kaca cermin yang besar, dia melihat ke arah kaca cermin tersebut. Yang dilihat sama Mbak Jihan dari kaca cermin yang besar, itu cahaya yang sangat terang sekali. Semakin lama semakin dekat, semakin terang. Semakin dekat, semakin terang, sehingga Mbak Jihan ini tidak dapat melihat apa-apa. Seketika, pandangannya menjadi gelap. Ketika Mbak Jihan ini tidak dapat melihat di sekitarnya, beliau merasa kalau aku kayaknya sudah berpindah ke satu tempat deh. Sunyi sekali tempat tersebut. Ditambah lagi, dia tidak bisa melihat ke sekitarnya. Gelap gulita sampai di mana. Ada setitik cahaya yang turun dari atas. Ya, cahaya itu turun perlahan, semakin turun ke bawah. Cahaya itu semakin membuat ruangan gelap atau tempat gelap tersebut sedikit demi sedikit cahaya itu turun, membuat ruangan itu menjadi terang sampai di mana cahaya itu pas ya, berhadapan dengan Mbak Jihan, sejajar dengan mata dari Mbak Jihan. Barulah Mbak Jihan dapat melihat keadaan di sekelilingnya. Apa yang dirasakan Mbak Jihan tadi kalau dia sudah berpindah tempat ternyata memang benar. Cermin besar yang tadinya di hadapan Mbak Jihan ini sudah tidak ada lagi. Mbak Jihan berpindah ke satu tempat yang ruangan itu sangatlah luas sekali. Bahkan ya, ujung dari ruangan tersebut ini sama sekali tak terlihat. Nah, ketika Mbak Jihan memperhatikan di sekitar, Mbak Jihan mendengar suara tak berwujud menyapa namanya. Jihan, sekarang apa yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Apa yang kamu kenakan itulah yang dinamakan susuk kunang-kunang. Ketika suara yang tak ada wujudnya ini mengatakan kalau kamu sudah mengenakan susuk kunang-kunang, seketika Mbak Jihan ini sadar kalau dia ini tadi ngelihat tubuhnya dihiasi dengan pakaian yang glamor, yang gemerlapnya itu kayak ada batu permata, berlian, intan segala macam, sehingga ya memancarkan cahaya yang terang. Barulah di sini dia memperhatikan tubuhnya ya memang benar. Di sekujur tubuh Mbak Jihan, yang tadinya dia lihat di badannya itu ya, baju gaun yang sangat mewah sekali, itu berubah. Itu bukan baju gaun, melainkan tubuhnya ini dihinggapi kunang-kunang yang banyak sekali. Bukan ratusan, mungkin ribuan. Cahaya gemerlap yang dilihat Mbak Jihan tadi itu bukan cahaya yang berasal dari batu permata, berlian, intan. Tapi itu adalah kunang-kunang yang menempel di sekujur tubuhnya, membentuk seperti gaun. Dia melihat aksesoris yang dikenakannya kunang-kunang juga. Sepatu yang dikenakannya itu juga kunang-kunang. Kembali sosok yang tak berwujud ini menyampaikan kepada Mbak Jihan. Sosok itu mengatakan seperti ingin mengingatkan ya, tanggal, waktu yang mana harus Mbak Jihan ini memberikan tumbal, ya, mencari seorang perjaka untuk disetubuhi seperti yang dikatakan oleh Mbak Kliwon. Ingat Jihan, apa yang kamu kenakan sekarang itu adalah kunang-kunang kepunyaanku. Apa yang kamu kenakan sekarang itu semua adalah kekuatan yang kuberikan. Ingat, di waktu yang sudah ditentukan, di puncak bulan purnama, kamu harus bersetubuh dengan seorang perjaka. Dan perjaka itulah yang akan mempertahankan kekuatan susuk kunang-kunang yang kuberikan kepadamu. Jika kamu tidak memberikan tumbal di waktu yang sudah ditentukan, nyawamulah
yang akan menjadi gantinya. Mbak Jihan yang mendengar kalau apa yang diucapkan sosok yang tak berwujud ini ya seperti ancaman. Beliau pun di sini kaget, panik, dan seketika cahaya terang di ruangan tersebut menjadi kembali gelap. Ketika Mbak Jihan membuka mata, dia sadar kalau dia ini masih di atas ranjangnya. Dia melihat ke sekeliling, ini aku masih di dalam kamar kos. Nah inilah yang membuat Mbak Jihan bertanya-tanya apakah yang dialaminya itu benar-benar dia masuk ke dimensi lain atau hanya di dalam mimpi. Bangun-bangun Mbak Jihan di sini udah pagi. Waktu menunjukkan sudah lewat dari jam 7 pagi, yang mana Mbak Jihan ini seharusnya jam 7 itu sudah ada di hotel, sudah berganti shift dengan yang dinas malam. Jadi diburu-buru lah. Dia mandi, sampai-sampai setelah mandi dia tidak sempat lagi beresin rambutnya, pakai baju kerja, ya bawa tas, bawa sepatu segala macam, langsung lah dia meninggalkan kos-kosan. Dan di jalan, Mbak Jihan di sini berpapasan dengan Mbak Rati. Ketika berpapasan dengan Mbak Rati, Jihan di sini langsung menyapa Mbak Rati. Mbak, sebentar Mbak, sini Mbak. Ada yang mau kutitipin. Apa? Kata si Mbak Rati. Nih, ada sedikit uang, aku mau titip, kasihin sama Mang Agus. Hah? Uang untuk Mang Agus? Dengan wajah yang agak sedikit bingung, kaget ketika Jihan menitipkan uang untuk diberikan kepada Mang Agus. Mang Agus mana? Kata Mbak Rati. Mang Agus mana lagi, Mbak? Mang Agus yang jaga kosan kita. Oh, memangnya kenapa? Tadi malam, Mbak, Mang Agus tuh tiba-tiba datang jam 11 malam. Dia ngasihin aku kunang-kunang. Tapi aku belum sempet, Mbak, ngucapin terima kasih sama Mang Agus. Aku titip sama kamu ya. Aku buru-buru nih, udah telat. Nah, Jihan yang meninggalkan si Mbak Rati. Ya, tiba-tiba tangannya ditarik sama si Mbak Rati. Nanti dulu. Kamu jangan pergi dulu. Ada yang mau aku omongin. Mau ngomongin apa, Mbak? Omongin di sini aja. Aku udah telat nih. Enggak. Yuk, balik ke kosan bentar. Ada apa sih? Ikutlah si Jihan ini. Ditarik tangannya sama si Mbak Rati sampai di kos-kosan. Mbak Rati membuka pintu kamar kosnya, mengajak Jihan masuk. Tapi Jihan nggak mau. Aku buru-buru nih, Mbak. Nanti aku diomelin sama manajer kita. Ntar dulu. Mbak mau nanya sama kamu. Kamu tadi bilang Mang Agus ngasihin kamu kunang-kunang. Iya, tadi malam. Makanya aku titipin uang sama kamu. Emang kamu nggak tahu? Tahu apa? Kata Jihan. Mang Agus kan udah meninggal. Ah, kamu bercanda, Mbak. Kalau Mang Agus sudah meninggal, nggak mungkin lah Mang Agus datang ngasihin aku kunang-kunang. Ya. Untuk apa juga Mbak bohong? Untuk apa juga Mbak bilang Mang Agus sudah meninggal kalau dia masih hidup? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Jihan bilang. Dia sempat kaget di sini. Ya nggak mungkin juga ya Mbak Rati bohong. Lantas dia nanya, kapan Mbak? Meninggalnya kapan? Kemarin siang. Aku ngeliat loh, pakai mata kepala aku sendiri. Mang Agus itu terkapar di aspal depan dengan kepala yang bercucuran darah. Mang Agus keluar dari pagar kosan mau buang sampah ke depan. Balik buang sampah, tiba-tiba ada mobil nabraknya. Ketika warga membantu mau bawa Mang Agus ke rumah sakit, setibanya di rumah sakit, ternyata Mang Agus sudah meninggal dunia. Kemarin siang. Masa kamu nggak tahu? Ya mana aku tahu lah, Mbak. Kemarin kan aku masuk pagi. Siang kan aku nggak di sini. Tadi malam juga. Aku ngerasa aneh, kata Jihan. Masa iya? Aku pulang ke kosan ini. Nggak ada satupun kamar kosan yang lampunya nyala. Yang mana adalah yang mau balik ke kosan kemarin malam. Semuanya tahu ada yang meninggal kecelakaan. Takut. Lah, berarti tadi malam aku sendirian dong, Mbak, tidur di kosan ini. Ya mana aku tahu. Aku kan kerja. Nah, disitulah si Jihan ini mulai agak merasa merinding dan bertanya sama si Mbak Rati. Kok bisa ya, Mbak? Mang Agus yang sudah meninggal tiba-tiba datang cuman sekedar untuk memberikan aku kunang-kunang. Nah, Mbak Rati di sini menyampaikan kepada Jihan. Ya kan sudah kubilang. Kunang-kunang itu akan datang sama kamu, itu datang sendiri. Ada aja lah nanti jalannya. Kunang-kunang itu bisa kamu dapatkan. Kamu jangan bingung. Ketika kamu sudah menggunakan susu kunang-kunang,
Hal-hal seperti ini, itu pasti akan sering kamu alami. Hal-hal seperti apa? Tanya Jihan. Berinteraksi dengan makhluk gaib, bahkan dapat melihat sosok-sosok yang tak terlihat. Mbak, serius Mbak? Dengan nada yang agak sedikit ketakutan, si Jihan bertanya kepada Mbak Rati. Iya, aku ngomong kayak gitu karena aku juga mengalami apa yang kamu alami. Bahkan mungkin kalau aku ceritain kamu tidak percaya. Sosok yang mengantarkan kunang-kunang. Ketika aku ingin melakukan prosesi pemasangan susuk kunang-kunang ini, itu bukan orang lain, Jihan, melainkan almarhumah ibuku. Sempat aku tidak percaya dengan apa yang ku alami. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, aku masih dapat merasakan, aku masih dapat melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Semakin hari, semakin kuat energi susuk kunang-kunang tersebut ada di dalam dirimu. Sosok-sosok gaib itu akan ada di sekitarmu. Sosok-sosok gaib yang menginginkan kamu. Kekuatan susuk kunang-kunang itu bukan cuman memikat daya tarik seorang laki-laki dari golongan manusia, tapi kekuatan susuk kunang-kunang tersebut juga dapat memikat sosok gaib yang ada di sekitar kita. Kamu tidak usah takut. Lambat laun, kamu juga akan terbiasa dan merasa nyaman dengan apa yang kamu lihat. Nah, Mbak Rati pun di sini menyuruh Jihan untuk pergilah ke hotel. Kamu kerja di sana, jangan terlalu kamu pikirkan. Setibanya di hotel nanti, kamu pasti akan merasakan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan. Sesuatu yang tidak pernah terbayang, itu akan terjadi. Keluarlah si Jihan ini dari kosannya kembali menuju ke hotel, yang mana waktu di sini sudah semakin siang. Setibanya di hotel, Jihan kurang lebih sekitar jam 7 lewat, hampir di jam 8 pagi. Yang mana biasanya kalau telat masuk hotel ya, telat jamnya, ini pasti anak-anak tuh pada ngerengut semua, pada jutek semua. Tapi pagi itu berbeda. Dari kejauhan saja, Jihan sudah melihat security yang berdiri di depan pintu hotel. Ini melihat Jihan itu sudah melempar senyuman. Nggak biasanya nih, Pak security senyum-senyum sama aku. Dan di jalan, ketika Jihan keluar dari kosan, ya menuju ke hotel, di jalan, dia ini kan banyak berpapasan dengan orang. Karena rutinitas di jalan itu banyak kos-kosan, ya aktivitas ya, pagi rame lah karyawan-karyawan mau berangkat kerja. Ini rata-rata laki-laki yang berpapasan dengan Jihan. Matanya itu ndak berhenti menatap Jihan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terlihat kayak tatapan laki-laki tersebut memiliki hawa nafsu, seakan-akan ingin menerkam Jihan. Seakan-akan ya ingin melakukan sesuatu lah sama si Jihan. Natapnya itu penuh nafsu, sampai-sampai Jihan risih. Memang aku ada yang salah ya. Ya memang aku ndak sempet dandan, berantakan. Tapi ya ndak kayak gitu juga lah natap aku. Ya, dari jalan saja Jihan sudah merasa aneh. Setibanya di hotel, Jihan terus masuk lah. Masuk ke belakang, dia absen. Nah, anak-anak yang ada di kafe, ya waiters lah di sini, sama anak-anak yang sedang bersihin lobby, semuanya laki-laki. Ini menatap Jihan itu sama tatapannya dengan laki-laki yang di jalan yang berselisihan sama Jihan. Menatap Jihan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Menatap dengan tatapan yang penuh nafsu. Jihan yang semakin risih dengan keadaan tersebut, langsunglah masuk ke meja resepsionis. Langsung di sini minta maaf sama rekan kerjanya pada hari itu yang seorang laki-laki. Maaf ya, aku telat, aku kesiangan. Nggak apa-apa Jihan, kamu udah sarapan belum? Kalau belum sarapan, mending kamu sarapan dulu. Nah, malah temannya ini nggak marah sama Jihan, malah nyuruh Jihan nih, yaudah kamu sarapan dulu. Kamu kan telat, daripada nanti kamu sakit. Seakan-akan punya perhatian yang biasanya di jam makan siang, kalau Jihan ini lambat aja balik ke meja resepsionis, pastilah wajahnya ini jutek sekali. Tapi pagi itu enggak. Kok ramah, kok baik. Jihan pun di sini berdetak hatinya, mengingat apa yang dikatakan oleh Mbak Rati. Pergilah kamu ke hotel. Nanti kamu akan merasakan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan. Mengalami satu kejadian yang tidak pernah kamu bayangkan. Ternyata itu yang barusan dialami Jihan merupakan bukti pertama kekuatan susuk kunang-kunang yang sudah melekat di tubuh Jihan.
Jihan yang belum terlalu yakin dengan apa yang dirasakannya. Beliau pun di sini melanjutkan aktivitas di hari itu. Walaupun di sini perasaan Jihan itu tidak nyaman. Karena setiap laki-laki yang menatap Jihan ini penuh dengan nafsu. Nah, keanehan kedua atau ada sesuatu yang berbeda lah dari hari-hari Jihan sebelumnya. Di hari pertama Jihan telah menggunakan susu kunang-kunang. Boleh dikatakan 30% laki-laki yang ditemui Jihan di jalan yang berpapasan dengan si Jihan ini ketika beliau mau ke hotel. 30% dari laki-laki yang ditemuinya pagi itu ini tiba-tiba satu persatu datang ke hotel. Ada yang buka kamar, ada yang cuma sekedar nongkrong di kafe, ada yang sekedar cuma duduk di lobi hotel seakan-akan sedang menunggu seseorang. Tapi mereka yang datang, ini tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Jihan. Bahkan, laki-laki yang datang ke lobi hotel, mesen kamar sama resepsionis, Jihan yang melayani. Laki-laki itu mau diantar ke kamar yang dipesannya, laki-laki itu menolak. Malah mengatakan, dah, aku mau nongkrong di sini aja. Aku mau ngobrol sama kamu. Yang mana Jihan pasti menolak, karena di jam kerja itu sama sekali tidak diperbolehkan berkomunikasi terlalu berlebihan dengan tamu yang menginap di hotel tersebut. Setelah 4 hari Jihan menggunakan susu kunang-kunang tersebut, barulah di sini dia sadar bahwa memang ada perubahan yang terpancar dari dalam dirinya. Meskipun ketika Jihan memperhatikan cermin, tak ada yang berubah sedikit pun dari penampilan, dari wajah, ya dari perawakan Jihan. Tapi orang-orang melihat ada sesuatu yang terpancar di dalam dirinya yang membuat semua mata laki-laki tertuju kepada Jihan. Di hari kelima, Jihan menggunakan susu kunang-kunang. Di hotel ini semakin banyak didatangi oleh laki-laki yang masih ABG ada, yang udah umur ada, yang tidak pernah-pernahnya biasa kafe atau tempat makan lah di hotel tersebut yang dekat dengan meja resepsionis ini dipenuhi oleh tamu-tamu yang dari luar. Biasanya kafe tersebut dikunjungi oleh tamu-tamu yang menginap di hotel, tapi setelah Jihan menggunakan susu kunang-kunang, ini banyak laki-laki muda, ABG-ABG, om-om, malah nongkrong di kafe tersebut sembari menatap ke arah meja resepsionis, terus memperhatikan Jihan. Dan teman-teman yang ada di hotel, ya, teman-teman kerja yang laki-laki, ini juga mengatakan kepada Jihan kalau kok kamu semakin hari semakin cantik ya. Kamu makin cantik aja Jihan. Nah, Jihan yang sadar ya dengan kekuatan susu kunang-kunang tersebut sudah memancar dalam dirinya, beliau pun di sini mulai mencoba untuk membiasakan diri dengan lingkungan yang baru, dengan suasana yang berbeda. Di setiap sudut, sorot mata laki-laki terus memperhatikan gerak-gerik Jihan. Sampai di mana? Jihan di sini menemukan sebuah momentum itu tidak terpikir sama Jihan bisa terjadi begitu cepat. Ya, sebuah kejadian yang akan merubah kehidupan Jihan. Di hari ke-6 ketika Jihan menggunakan susu kunang-kunang, itu merupakan hari kunjungan dari pemilik hotel yang bernama Pak Santo. Pak Santo mengunjungi hotel tersebut untuk mengecek pembukuan ini sebulan itu 2 kali. Per 2 minggu sekali. Yang biasanya Pak Santo ini datang, turun dari mobil, masuk melalui pintu lobi, ini langsung ke meja resepsionis menanyakan laporan sudah diantar enggak ke ruangan saya. Cuman itu. Setelah itu Pak Santo langsung naik ke atas ke ruangannya. Tapi pada pagi itu Pak Santo yang datang dengan jasnya, dengan perawakannya yang sangat elegan sekali. Datang berjalan santai sambil memberikan senyuman kepada setiap karyawan yang berpapasan dengan si Pak Santo. Dari jauh Jihan sudah melihat, wah ini Pak Santo nih. Jihan tidak berpikir apa-apa, ya, tidak terpikir untuk melakukan apa-apa, tidak. Jihan yang tahu Pak Santo ini akan menghampiri meja resepsionis dengan menanyakan, udah diantar enggak laporan ke ruangan saya? Jihan pun ngecek buku laporan udah dibawa ke atas atau belum, ternyata udah dibawa. Jihan nanya sama rekan kerjanya, jurnal kita udah diantar enggak ke atas? Udah. Kemarin diambil sama Pak Manajer, syukurlah, kata Jihan. Nah, Pak Santo pun datang, menghampiri meja resepsionis, langsung berhadapan dengan Jihan. Dengan suara yang lembut, menyapa Jihan.
"Pagi Jan." "Pagi Pak." "Jurnal udah diantar ndak ke ruangan saya?" "Sudah." Ketika Jihan mengatakan sudah, Pak Santo di sini seakan-akan tertegun. Matanya ndak berkedip, sama sekali ndak berkedip, menatap ke arah Jihan. Sampai beberapa detik, Pak Santo terdiam, tertegun. Jihan di sini bingung, loh kok Pak Santo tiba-tiba bengong. Jihan takut ada apa-apa sama Pak Santo. Jihan pun negur Pak Santo. Pak. Baru di sini Pak Santo tergagah ya, atau kaget kayak gitu. Tapi matanya ndak lepas dari memandang si Jihan. "Kenapa Pak?" Ndak apa-apa." Pak Santo pun mundur dari meja resepsionis yang pikiran Jihan kalau Pak Santo ini mau naik ke atas. Tapi ndak. Pak Santo malah berjalan mundur mendekati area kafe ya. Lantas Pak Santo duduk di sebuah meja memanggil karyawan yang ada di kafe memesan segelas kopi. Ini sebuah fenomena yang tidak biasa. Sudah beberapa bulan ya Jihan kerja di sana, tidak pernah lah ngelihat Pak Santo ini duduk di kafe sambil minum kopi. Jarak dari meja resepsionis ke tempat Pak Santo duduk ini tidak terlalu jauh. Pandangan Pak Santo pun tak lepas dari arah Jihan. Jihan yang belum sadar kalau Pak Santo ini sudah terkena aura atau kekuatan dari susu kunang-kunang yang sudah melekat di tubuh Jihan. Jihan yang merasa diperhatikan terus sama si Pak Santo pun di sini salting, salah tingkah. Jihan merasa risih, ya ndak enak nih Pak Santo ngapain melihatin aku kayak gini. Jihan pun lupa dengan dirinya yang sudah menggunakan susu kunang-kunang. Dan seketika, seperti ada bisikan yang terdengar di telinga Jihan, bisikan yang mengatakan, "Kamu genit ya? Jangan-jangan kamu mau godain suami aku ya?" Bisikan yang terdengar itu memang kayak seperti pengulangan ucapan kalimat yang keluar dari mulutnya si Bu Yeni langsung. Suaranya pun ya mirip sekali dengan suara Bu Yeni. Setelah kalimat itu terdengar di bisikan telinga Jihan, Jihan kembali mendengar suara yang mengatakan, "Awas, suatu hari nanti akan kubuktikan apa yang kamu tuduhkan." Dan suara bisikan kedua itu terdengar, itu adalah suara Jihan. Nah, di situ Jihan baru sadar, oh ini momennya, ini saatnya. Seakan-akan Jihan yang tadinya sama sekali tidak ada niatan untuk menggunakan susu kunang-kunang ini untuk memikat si Pak Santo, seketika saja niat jahat terpintas dan Jihan pun di sini meniatkan, "Kekuatan susu kunang-kunang yang ada, yang melekat di tubuhku, aku minta buat Pak Santo jatuh hati kepada aku." Dan apa yang diinginkan Jihan itu bekerja lantaran kekuatan susu kunang-kunang yang sudah melekat di dirinya. Tatapan Pak Santo semakin tajam menatap ke arah Jihan. Ketika Jihan keluar dari meja resepsionis, Pak Santo pun turut berdiri. Itu menandakan bahwa laki-laki atau orang yang terkena susu kunang-kunang ini sudah nempel. Nggak bakal bisa jauh dari si pengguna susu kunang-kunang. Nempel kayak perangko. Jadi hari itu Jihan dengan Pak Santo ini kayak kucing-kucingan. Sampai orang-orang yang ada di hotel ini merasa bingung. Loh kok Jihan sama Pak Santo ini kayak kucing-kucingan. Jihan ke belakang, Pak Santo ikut belakang. Jihan ke depan, Pak Santo kembali duduk di mejanya. Sampai kurang lebih sekitar jam 11, Pak Santo naik ke atas. Ya, tidak lama Pak Santo naik ke atas. Telepon di resepsionis terdengar. Itu telepon dari ruangan Pak Santo. Jihan yang angkat. Di telepon tersebut Pak Santo mengatakan, "Jihan, kamu naik ke atas. Ada yang ingin saya bicarakan." Naiklah Jihan ke atas. Setibanya di atas, Pak Santo sendirian di ruangannya. Pak Santo mengatakan kepada Jihan, "Kalau kamu saya tempatkan di posisi lain selain resepsionis, kamu bersedia enggak?" Tanya Pak Santo kepada Jihan. "Ya kalau saya sih Pak siap-siap aja. Niat saya kerja di sini kan ya memang betul-betul mau kerja. Sekiranya saya tidak pantas di resepsionis atau banyak kesalahan yang saya lakukan, ya mau dipindahkan kemanapun saya tidak nolak. Bukan adanya kesalahan yang kamu lakukan, makanya kamu saya pindahkan, bukan. Tapi saya menginginkan kamu menjabat di posisi yang lebih baik karena saya melihat progres kerja kamu ini ya, bisa menguntungkan hotel ini. Pak Santo ingin ada tim marketing yang betul-betul fokus untuk mempromosikan hotel ini. Kamu pantas
untuk menempati posisi manajer promosi di hotel ini. Mendengar apa yang diucapkan si Pak Santo, senanglah hati si Jihan ini. Tapi Jihan di sini sudah sadar kalau Pak Santo itu sudah terpengaruh susuk kunang-kunang yang melekat di tubuh Jihan. Dengan senyum Jihan mengatakan, ya sudah, terserah Bapak saja. Saya ngikut apa yang Bapak putuskan. Sebelum Jihan meninggalkan ruangan si Pak Santo, Pak Santo di sini menyodori Jihan selembar kertas dengan pulpen. Pak Santo menanyakan, kamu tinggal di mana? Tulis alamat kamu di kertas ini. Nomor ponsel kamu jangan lupa, kamu tuliskan juga. Ditulislah sama si Jihan alamat kos-kosannya beserta nomor handphone si Jihan, dikasih sama si Pak Santo. Turunlah si Jihan ini ke bawah. Singkat cerita di sini waktu kerja pada hari itu pun selesai. Jam 7 malam Jihan kan udah habis nih, gantian nih shiftnya dengan resepsionis yang lain. Jihan pun bergegas untuk pulang ke kos-kosannya. Nah, udah deket nih Jihan dengan kos-kosannya. Jihan melihat di depan pagar kosan nih ada mobil parkir. Mobil siapa ya? Teruslah Jihan jalan masuk ke kos-kosan, buka pagar kosan. Ketika Jihan membuka pagar kos-kosan, ada suara yang memanggil namanya. Jihan, Jihan. Menolehlah Jihan ke belakang. Ternyata yang memanggil Jihan adalah Pak Santo. Turunlah Pak Santo dari mobil yang membuat Jihan ini kaget. Loh, Bapak, ngapain Bapak kesini? Ya nungguin kamu. Aku nyariin kamu. Ada apa ya, Pak? Aku mau ngajak kamu untuk makan malam. Mau ya? Kagetlah Jihan di sini. Loh, kok tiba-tiba Pak Santo ngajak makan malam? Jihan mencoba untuk menolak secara halus ajakan dari Pak Santo, tapi Pak Santo terus memaksa menyuruh Jihan untuk masuklah kamu, ganti pakaian, saya nunggu di sini. Kita makan malam di luar. Nah, Jihan pun nurutin apa keinginan dari Pak Santo. Masuklah ke dalam, dia ganti pakaian. Setelah siap, Jihan keluar, masuk ke dalam mobil Pak Santo, langsunglah diajak Pak Santo untuk mencari tempat makan malam. Beberapa tempat sudah didatangi. Baru sampai di parkiran, Jihan di sini tidak nyaman dengan tempat yang dipilih sama Pak Santo. Restoran mahal semua. Jihan ini orang kampung, tidak pernah makan di restoran mahal. Dia tidak ngerti makan makanan di restoran mahal. Dia bilang sama Pak Santo, kalau mau ngajak saya makan, Pak, bukan di tempat seperti ini. Lalu, makan pinggir jalan aja, Pak. Saya tidak biasa makan-makan seperti itu. Lantas makanlah Pak Santo ini dengan Jihan di pinggir jalan. Nah, di momen itu, Jihan melihat kalau Pak Santo ini ya memang kayaknya ngebet banget gitu loh. Nah, tapi Jihan itu kayak nengok lauk ya, kayak mau diterkam, mau dimakan. Jihan pun di sini merasa risih. Sampai di mana Jihan minta antar pulang sama Pak Santo dengan alasan takut istri Bapak nanti ngelihat, takut nanti ada orang ngelihat, ngelapor lagi sama istri Bapak, saya dilabrak nanti sama istri Bapak. Pak Santo di sini bilang, kalau itu sempat terjadi, kamu tidak usah khawatir. Saya pun tidak tinggal diam kalau ada yang mencoba untuk menyakiti kamu. Tapi Jihan ngebet di sini, dia takut ya sama Pak Santo, tatapannya udah beda, duduknya juga udah mepet-mepet dekat. Akhirnya Pak Santo mengantarkan Jihan pulang ke kos-kosannya. Dan di malam itu, Jihan merasa sangat bahagia sekali, seakan-akan dendamnya sedikit lagi akan dapat terbalaskan. Dan pada akhirnya, yang ditakutkan Jihan ini memang benar-benar terjadi, dan apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Santo ini memang benar-benar dilakukannya. Di sini, Mbak Rati sudah memperhatikan gerak-gerik Jihan, sudah mengingatkan Jihan. Mbak Rati tahu kedekatan Jihan dengan Pak Santo. Seluruh karyawan yang ada di hotel tahu Jihan dan Pak Santo memiliki kedekatan lebih dari karyawan dan owner. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama. Mereka sering jalan bareng, mereka sering terlihat akrab ketika di hotel. Dan entah siapa yang melaporkan kedekatan Pak Santo dengan Jihan kepada istrinya Bu Yeni. Pada suatu hari, Bu Yeni tiba-tiba datang ke hotel dan langsung mencari Jihan. Jihan mana? Jihan mana? Dengan wajah yang sangat menakutkan sekali, dengan emosi yang tak terbendung, anak-anak hotel di sini tahu kedatangan Bu Yeni ingin melabrak Jihan karena Bu Yeni ini udah tahu mungkin
kedekatan suaminya Pak Santo dengan Jihan. Entah siapa yang mengadukan kepada Bu Yeni. Yang mana pada saat itu kan Jihan ini sudah tidak ditempatkan di bagian resepsionis lagi. Bu Yeni di sini mencari, Jihan mana? Jihan mana? Anak-anak tidak ada yang memberitahu ya. Tidak ada yang bilang kalau Jihan itu sudah pindah. Ruangannya di atas, tepatnya satu ruangan dengan Pak Santo. Karena Jihan kan sekarang sudah dipromosikan menjadi manajer marketing. Ternyata Pak Santo sama Jihan yang ada di ruangan mereka di lantai atas mengetahui bahwa di bawah ada keributan. Bu Yeni datang mencari Jihan, marah-marah. Jihan pun ketakutan. Pak Santo mencoba untuk menenangkan Jihan. Ya udah, kamu tunggu di sini, biar aku yang mengatasi semua. Tapi Jihan tidak mau. Jihan ingin melihat apa yang akan dilakukan Pak Santo kepada istrinya yang ngamuk-ngamuk di lobi hotel. Turunlah Pak Santo bersama Jihan ke lantai bawah. Setibanya di bawah, ketika turun dari lift, Jihan melihat di bagian lobi dekat meja resepsionis ini udah rame. Karyawan udah pada ngumpul. Suara Bu Yeni udah terdengar teriak-teriak, Jihan mana? Jihan mana? Kurang ajar. Keluar kamu, Jihan. Jihan yang mendengar suara dari Bu Yeni yang sangat keras sekali meneriakin nama Jihan, dia pun ketakutan. Kembali di sini si Jihan bersembunyi di belakang Pak Santo. Pak Santo yang dengan gagah ya, sama sekali tidak gentar dia menghadapi istrinya yang marah, ngamuk pada hari itu karena mengetahui kedekatan Pak Santo dengan Jihan. Seakan-akan Pak Santo menganggap ini cuma permasalahan kecil, bukan permasalahan besar. Terus Pak Santo jalan mendekati istrinya yang tengah mengamuk. Bu Yeni yang melihat Jihan berjalan di belakang Pak Santo ini udah kayak orang kesurupan, berlari mengejar ke arah Jihan sambil mengacungkan tangan seakan-akan ingin menampar Jihan. Tapi Pak Santo dengan sigap menangkap tangan istrinya dan mengatakan, kamu ngapain di sini? Bikin malu. Bu Yeni bukannya takut dibentak seperti itu sama suaminya, malah Bu Yeni di sini menyalahkan suaminya. Kamu yang ngapain di sini? Ngapain kamu ngelindungin perempuan seperti itu? Dengan tangan yang masih dipegang sama si Pak Santo, Bu Yeni di sini terus mencerca Jihan dengan mengatakan, memang betul apa yang kupikirkan dari awal. Kedatanganmu ke sini cuman untuk merebut suamiku. Kamu memang wanita ganjen. Terulang lagi kalimat tempo hari. Memang kamu tidak dapat didikan dari orang tua. Di sini emosi Jihan tak terbendung ketika orang tuanya dibawa-bawa. Yang tadinya Jihan berdiri di belakang Pak Santo, ini maju mendekat ke arah Bu Yeni, tapi dia tidak melakukan sesuatu ya. Bukan mau mukul, bukan mau apa. Dengan posisi tangan Bu Yeni masih dipegang suaminya Pak Santo, Jihan mendekatkan wajahnya ke dekat wajah Bu Yeni sembari mengatakan, kenapa Bu? Kok sekarang kamu malah marah-marah? Bukannya kemarin kamu yang mengatakan kalau aku akan menggantikan posisimu. Kalau aku akan menjadi bos di hotel ini. Sekarang apa yang kamu ucapkan sudah kubuktikan. Kenapa kok kamu malah marah? Tidak usah marah-marah, Bu. Semua keinginanmu sudah dapat kuwujudkan. Kalimat yang terucap dengan nada yang merendahkan Bu Yeni membuat Bu Yeni semakin kalap. Tangan yang dipegang oleh Pak Santo di sini dapat terlepas. Tangan tersebut segera mencengkam bagian kepala Jihan, tapi Jihan di sini dapat menghindar dan istri dari Pak Santo dipegangin sama karyawan-karyawan perempuan yang ada di sana. Dipisahin lah. Jangan sampai Jihan dan Bu Yeni beradu fisik. Pak Santo mencoba menengahi permasalahan tersebut dengan mengatakan, iya, aku di sini sama Jihan, memangnya kenapa? Kamu sudah tahu semua. Ya sudah. Kalau kamu sudah tahu, tidak perlu lagi kan aku ngasih tahu sama kamu. Urusan kita selesaikan di rumah. Pak Santo segera memanggil sopir pribadinya untuk segera membawa Bu Yeni pulang ke rumah. Di hari itu, suasana hotel seketika berubah. Yang mana kejadian ini tidak dilihat langsung oleh Mbak Rati. Singkat cerita, dari pertengkaran pada hari itu, Pak Santo di sini sudah memutuskan untuk berpisah dengan istrinya dan menikahi Jihan. Jihan yang mendapat lamaran dari Pak Santo dengan mengatakan, aku akan segera menceraikan istriku. Setelah semua selesai, aku mau kamu menikah denganku, Jihan. Jihan yang tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan dan menanyakan ke Pak Santo, kapan
kapan kamu akan menceraikan istrimu? Seakan-akan Jihan ini ya ndak mau nunggu lama. Ya, kehancuran rumah tangga Pak Santo dengan istrinya Bu Yeni. Nah, terjadinya pertengkaran ini, cerainya Pak Santo dengan si Bu Yeni, ini ndak lama dari Jihan menggunakan susuk kunang-kunang. Belum sempat lagi Jihan mencari tumbal perjaka untuk memperkuat susu kunang-kunang yang ada di dalam dirinya. Sebuah bukti kekuatan susu kunang-kunang sudah dapat dirasakan oleh Jihan. Jihan dapat merebut Pak Santo dari istrinya dan Jihan dapat menguasai hotel yang tadinya status Jihan di sana hanya seorang karyawan, hanya seorang resepsionis. Setelah menikah dengan Pak Santo, Jihan sah menjadi pemilik hotel tersebut. Ibunya, 2 orang adik laki-laki Jihan yang ada di kampung, diboyongnya semuanya ke kota tersebut. Jihan disiapkan sebuah rumah mewah. Jihan tidak perlu repot-repot lagi pergi ke kantor. Jihan cuman mengontrol hotel tersebut dari jauh dengan bantuan dari manajer dan Mbak Rati. Mbak Rati yang diangkat menjadi resepsionis di hotel tersebut. Mbak Rati awalnya tidak mau. Beliau mengatakan, tidak pantas deh aku menjadi resepsionis. Aku cuma cleaning service. Pendidikanku pun dia tidak setara lah dengan karyawan-karyawan yang posisinya di bagian resepsionis. Jihan mengatakan kepada Mbak Rati, siapa bilang nggak pantas, Mbak? Siapa juga yang bisa menolak kalau aku mengangkat kamu jadi resepsionis di hotel ini? Kamu kan tahu siapa aku sekarang. Aku yang berkuasa di hotel ini. Kalau kamu bilang kamu tidak ngerti di bidang resepsionis, tidak mungkin. Kalau tidak ada kamu, ketika aku awal bekerja di sini, berdiri di belakang meja resepsionis tanpa ada yang memberikan petunjuk arahan, kalau tidak ada kamu yang ngasih tahu aku, ya mungkin tidak sampai di sinilah perjalananku di hotel ini. Jadi ya, mengingat masa lalu, kalau Mbak Rati ini banyak membantu Jihan ketika dia awal-awal bekerja menjadi resepsionis di hotel tersebut. Mbak Rati pun menerima posisi yang ditawarkan oleh Jihan. Dan di saat itulah, Jihan ini membuka kartu as dari Mbak Rati dengan mengatakan, Mbak tidak usah lagi ya ngejob di luar pekerjaan hotel ini. Aku tahu, Mbak. Aku tahu apa yang Mbak lakukan di luar. Perceraian Pak Santo dan Bu Yeni sudah selesai. Pernikahan Jihan dan Pak Santo pun diselenggarakan. Jihan resmi menjadi istri pemilik hotel tersebut dan Jihan diberi wewenang sepenuhnya oleh Pak Santo untuk mengurus hotel tersebut. Tanpa terasa, waktu yang sudah ditentukan dalam melaksanakan ritual susuk kunang-kunang ini sudah tiba waktu untuk penumbalan. Jihan bingung untuk mencari target yang akan ditumbalkan seorang perjaka. Karena Jihan tahu, ya, si Mbak Rati ini paham betul lah tentang selak-beluk dunia persusukan ini karena dia udah senior lah jatuhnya. Mbak Rati pun mungkin sama, ya, tumbalnya itu adalah seorang perjaka. Ditanyalah sama Mbak Rati. Mbak Rati menjawab, ya kalau untuk urusan itu juga menjadi tanggung jawab Bude. Karena aku yang bawa kamu ke sana, Mbak Rati memberikan cara-caranya lah. Kalau mau nyari target kamu tuh di sini, Mbak Rati yang nemenin Jihan sampai di mana malam untuk penumbalan. Dan di malam itu, tumbal pertama diserahkan oleh Jihan. Jihan bersetubuh dengan lelaki perjaka tersebut. Ketika Jihan melakukan persetubuhan dengan lelaki yang akan ditumbalkannya, Jihan sama sekali tidak merasakan kalau dia sedang bersetubuh. Ya betul, kata Mbah Kliwon. Seakan-akan raganya ini dipinjam oleh sosok Ratu Kunang-Kunang. Dan setelah Jihan bersetubuh dengan laki-laki ini, dia tidak tahu lagi kabar, tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan lelaki yang ditumbalkannya. Satu lelaki perjaka sudah diserahkan di tahun pertama. Aneh tapi nyata, Jihan bilang. Setelah ritual penumbalan itu berlalu, kekuatan yang dimiliki oleh Jihan, pancaran cahaya dari susu kunang-kunang itu, ini semakin terlihat tajam. Bahkan tanpa disangka, tanpa diduga. Pak Santo menyerahkan sebuah surat yang mana surat tersebut merupakan surat pernyataan dari Pak Santo menyatakan bahwa Jihan
sekarang menjadi pemilik sah dari hotel tersebut. Pak Santo memberikan hotel tersebut secara hukum, disaksikan oleh notaris dan pengacara yang selalu mendampingi Pak Santo. Jihan sempat terkejut setelah membaca surat yang diberikan Pak Santo. Ternyata itu adalah surat hibah atau surat pengesahan kalau Jihan sekarang pemilik hotel tersebut. Nah, dengan keadaan perekonomian yang sudah berubah drastis, impian harapan Jihan sudah beliau dapatkan, tapi tanpa disadari Jihan, beliau meraih impiannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar, yang mana suatu saat nanti kebahagiaan, kekayaan, nikmat hidup di dunia ini itu akan menjadi bom waktu untuk dirinya sendiri. Ada sebab, pasti ada akibat. Tanpa Jihan sadari, sesuatu yang buruk tengah mengintai dirinya. Tinggal menunggu waktunya saja. 4 tahun sudah susu kunang-kunang ini digunakan oleh Jihan. 4 tahun lebih usia pernikahan Jihan dengan Pak Santo. Kehidupannya sama sekali tidak ada problem. Setiap tahun rutin di sini Jihan memberikan tumbal lelaki perjaka dengan dibantu Mbak Rati. Di tahun kelima, ketika Jihan mengadukan perihal, "Mbak, tolong carikan lagi Mbak, lelaki perjaka untuk aku tumbalkan. Ini udah deket loh Mbak, waktunya. Jangan sampai terlambat, aku cuma bisa mengandalkan kamu." Namun Mbak Rati di sini menolak untuk membantu Jihan mencari lelaki perjaka untuk dijadikan tumbal. Mbak Rati mengatakan, "Dek, kamu tahu nggak? Tahu apa Mbak? Laki-laki yang kamu targetkan jadi tumbal, yang sudah bersetubuh dengan kamu di bulan purnama penuh, pernah nggak kontek-kontekan sama kamu? Pernah nggak kamu berniat untuk menemui laki-laki itu?" "Ya ndak lah," Jihan bilang. "Ngapain aku nyari mereka Mbak? Kan aku udah ndak ada urusan lagi sama mereka." Nah, itulah salah kamu. Habis manis, sepah dibuang. Seharusnya setelah kamu melakukan prosesi penyerahan, habis itu kamu harus perhatikan, cari tahu kabar laki-laki yang kamu tiduri, kamu persembahkan untuk Ratu Kunang-Kunang. Ya memangnya kenapa? Kamu tahu ndak? 4 laki-laki yang kamu tiduri di bulan purnama penuh, 4-empatnya meninggal dunia. Tidak lama dari malam kamu bersetubuh dengan mereka. Hah? Kaget Jihan di sini. "Masa iya Mbak? 4-empatnya?" "Iya. Makanya kamu cari tahu tentang mereka." "Mbak tahu dari mana?" "Ya tahulah aku Jihan. Aku yang mengenalkan mereka sama kamu." 4-empatnya loh Dik, meninggal dunia. Aku ndak mau. Cukup 4 ya Dik. Aku udah bantu kamu. Kalau kamu mau melangsungkan ritual kelima, penyerahan kelima, ya kamu cari sendiri. Mbak ndak bisa bantu. Kalau kamu mau marah, ya silahkan marah. Jihan bertanya sama Mbak Rati, "Mbak kan juga melakukan hal yang sama kan, sama dengan aku?" "Iya. Tapi Dek, lelaki yang aku serahkan, lelaki yang bersetubuh dengan aku di bulan purnama penuh, itu ndak ada yang meninggal. Sama sekali ndak ada yang meninggal. Malah mereka sekarang hidupnya ya baik-baik aja. Kan sampai sekarang masih hidup semua." Jihan pun bingung. Kembali bertanya dengan Mbak Rati, "Loh kok kenapa ya? Laki-laki yang bersetubuh denganku, mereka malah mati." "Ya aku ndak tahu," kata Mbak Rati. Jihan pun berinisiatif untuk menanyakan perihal ini dengan Mbah Kliwon. Mbak Rati setuju. Pergilah mereka ke tempat si Mbah Kliwon. Sesampainya di tempat Mbah Kliwon ketawa mendengar pengaduan dari si Jihan. "Loh, kok Mbah malah ketawa?" "Ya ketawalah aku. Kenapa kamu ngurusin lelaki-lelaki yang sudah bersetubuh dengan kamu? Kenapa malah kamu pikirin kayak gitu?" "Aku bingung, Mbah. Mbak Rati tidak mengalami apa yang aku alami." Tambah lagi di sini Mbah Kliwon ngikik ketawa, seakan-akan mengolok-olok Jihan. Bingunglah Jihan sama Mbak Rati. Mbah Kliwon menjelaskan, "Beda ya beda, kamu sama si Rati beda. Rati apa yang dia dapat? Ya cuman sebatas apa yang dia inginkan. Tapi kamu lebih dari apa yang kamu inginkan. Sesuai nak.
kamu harus membayar dengan sesuai. Nyawa itu sesuai dengan apa yang kamu dapatkan sekarang ini. Bukan cuman karisma, bukan cuman pemikat, tapi harta yang kamu dapat. Dari itu, lelaki-lelaki yang kamu serahkan, yaitu diambil. Bukan cuman raganya saja yang dinikmati oleh Dewi Kunang-Kunang di malam purnama penuh, tapi jiwanya pun dibawa. Nggak usah kamu takut, nggak usah kamu khawatir. Yang perlu kamu khawatirkan, jangan sampai kamu melewatkan waktu yang sudah ditentukan. Jiwamu yang akan menjadi gantinya. Hati-hati. Nah, mendengar pernyataan yang mengerikan sekali yang disampaikan Mbah Kliwon, Jihan di sini mulai merasa ketakutan. Selepas pulang dari tempat Mbah Kliwon, Jihan dan Mbak Rati mereka saling bertanya-tanya. Kalau kayak gini caranya, apa yang harus kulakukan ke depannya nanti? Ya ndak mungkin, Mbak. Setiap tahun aku harus menumbalkan 1 nyawa perjaka cuman untuk mempertahankan apa yang sudah aku dapat sekarang. Lantas Jihan di sini spontan berpikir untuk menyudahi apa yang sudah dimulainya. Mbak Rati pun setuju. Aku rasa benar kamu, Dek. Sudah cukuplah rasanya kita ini diperbudak oleh kekuatan gaib tersebut. Solusinya gimana? Tanya Mbak Rati. Kita buang, Mbak. Apa yang kita simpan, apa yang kita mulai, ini kita buang. Kunang-kunang yang masih disimpan di dalam kain kafan, itu mereka buang ke sebuah pantai. Ketika mereka membuang jimat kunang-kunang yang dibungkus kain kafan di pantai tersebut, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Setibanya mereka di bibir pantai, ini kurang lebih sekitar jam 7:30 malam, berjalan mendekati bibir pantai. Ketika mereka berjalan mendekati bibir pantai, cuaca di sini baik-baik saja, tapi ketika Jihan dan Mbak Rati melemparkan jimat kunang-kunang mereka ke laut, jimat tersebut mulai tenggelam. Mbak Rati dan Jihan melihat kunang-kunang itu kembali bersinar. Semakin dalam jimat itu tenggelam, semakin terang sinar dari kunang-kunang, dan seketika ombak besar pun bergulung. Ombak besar yang mencoba untuk menghantam Jihan dan Mbak Rati yang berada di bibir pantai. Namun mereka di sini dapat menghindar dan selamat. Tanda-tanda buruk sudah terlihat, tapi mereka tetap yakin untuk menyudahi apa yang sudah mereka mulai. Mereka pun pulang dengan selamat. Dengan keyakinan penuh, mereka benar-benar ingin mengakhiri ritual susuk kunang-kunang. Waktu penumbalan yang harus dilakukan oleh Jihan pun tiba. Malam itu, seharusnya Jihan bersetubuh dengan lelaki perjaka. Lelaki perjaka yang akan dinikmati raganya oleh Dewi Kunang-Kunang dan jiwanya akan dibawa masuk ke dalam alam gaib oleh Dewi Kunang-Kunang. Ini tidak dilakukan oleh Jihan. Dia tidur di rumah, di dalam kamar bersama suaminya. Di malam itu, Jihan tidak dapat tidur. Dia merasa gelisah. Seakan-akan seperti ada yang memperhatikan dan tubuh Jihan ini merasa gatal. Digaruk, itu semakin gatal. Dibawa rebahan, ini semakin gatal. Jihan mandi pakai air hangat. Sebentar, cuman gatalnya hilang. Ketika Jihan mengenakan baju, tubuhnya kembali merasa gatal. Buka baju lagi Jihan, mandi lagi, pakai baju lagi, tubuhnya semakin gatal. Malam itu sama sekali Jihan tidak dapat tertidur. Apa yang dirasakan Jihan juga dirasakan oleh Mbak Rati. Mereka kembali bertemu, membicarakan permasalahan ini. Mulai mereka merasa takut dan kembali ke rumah Mbah Kliwon. Mbah Kliwon yang mengetahui kalau mereka sudah membuang jimat kunang-kunang. Mbah Kliwon tidak marah, tapi cuma mengatakan percuma kalian buang. Kalian tidak akan terlepas dari ritual susuk kunang-kunang. Bodoh kalian. Kalian sekarang harus menjalankan ritual tanpa adanya kekuatan lagi yang menempel di tubuh kalian. Kalian tidak memiliki kekuatan susuk kunang-kunang lagi. Tubuh kalian tidak terpancar lagi cahaya kunang-kunang, tapi kewajiban kalian harus kalian tetap lakukan, kalau tidak jiwa kalian yang akan menjadi gantinya. Apa yang dikatakan Mbah Kliwon benar. Mbak Rati nih, yang bertahun-tahun kerja di hotel tersebut,
dari memulai karirnya di sana sebagai cleaning service. Di posisi cleaning service saja tidak ada satu orang pun yang berani mencela, yang berani mencibir. Semuanya baik, akrab, semuanya tunduk. Ya, semuanya ngerasa kalau Mbak Rati ini orang baik. Ketika jimat kunang-kunang itu dibuang, apa yang dikatakan Mbak Kliwon terbukti. Mbak Rati mulai dibenci, Mbak Rati mulai dicibir, Mbak Rati mulai dimusuhin oleh orang-orang. Sedangkan Jihan, dia belum mendapatkan resiko dari apa yang telah dilakukannya, membuang jimat susu kunang-kunang. Dia masih merasa santai. Suaminya Pak Santo masih baik sama si Jihan, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi beberapa minggu ke depan, Jihan memperhatikan kalau Pak Santo ini kok semakin hari wajahnya semakin pucat, kondisinya semakin lemah, sampai di mana Pak Santo jatuh sakit. Pak Santo cuma bisa berbaring di atas tempat tidur, dibawa ke dokter. Pak Santo dinyatakan terkena radang paru-paru. Sedangkan Pak Santo sama sekali tidak ngerokok. Pak Santo hidup sehat terus. Kok bisa terkena radang paru-paru? Dibawa lagi ke dokter spesialis. Ya Jihan kan banyak duit, Pak Santo kan banyak duit. Tidak maulah penyakit itu dibiarkan. Dibawa berobat sampai ke dokter yang paling mahal, dirawat di rumah sakit yang paling mahal. Tapi penyakit Pak Santo semakin hari semakin memburuk. Sampai di mana Pak Santo mengatakan kepada Jihan, aku udah tidak kuat lagi dirawat di rumah sakit. Aku udah tidak kuat lagi ditusuk-tusuk pakai jarum, ngambil sampel darah, masukin makan pakai infus. Aku mau di rumah sama kamu. Keinginan dari Pak Santo pun diturutin oleh Jihan. Dirawatlah Pak Santo sama Jihan di rumah mereka. Nah, ketika Pak Santo dirawat sama si Jihan, disinilah Jihan mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan sekali. Yang dilihat Jihan berbaring di atas tempat tidur di dalam kamar, itu bukan Pak Santo, tapi almarhum ayahnya. Seakan-akan kejadian belasan tahun yang silam ini kembali terulang ketika Jihan merawat almarhum ayahnya. Rengean dari almarhum ayahnya terdengar keluar dari mulut Pak Santo. Tatapan sendu dari almarhum ayahnya sebelum menutup mata untuk terakhir kali dilihat Jihan ketika melihat tatapan Pak Santo. Sedih sekali. Bahkan Jihan di sini bertanya sama ibunya, Bu, aku salah lihat nggak, Bu? Apa? Kata ibunya Jihan. Yang kulihat di dalam kamar itu bukan suamiku, Bu, tapi almarhum ayah. Ayah, Bu, itu ayah. Jihan nangis di sini, mengadu sama ibunya. Ibunya bingung, ingin menjelaskan apa. Ayah kamu sudah lama meninggal, Nak. Itu suami kamu. Jihan tidak mau masuk ke dalam kamar. Jihan merasa sangat sedih sekali. Sampai di mana Pak Santo ini tidak diurus sama si Jihan. Pak Santo pun menghembuskan nafas terakhir. Beliau meninggal dunia dengan penyakit yang misterius. Setelah kematian dari Pak Santo, Jihan merasa sangat sedih sekali. Dan beliau pun harus kembali untuk melanjutkan hidup. Yang mana Jihan harus kembali untuk mengurus hotel. Kalau enggak ya, hotel itu bisa berantakan. Tapi ketika Jihan masuk melewati lobi ya, ke ruangan almarhum Pak Santo, beliau merasa kalau Pak Santo itu ada di sana. Setiap langkah kaki Jihan di hotel, ini seakan-akan ada yang mengikuti langkahnya. Dilihat ke belakang, yang mengikuti Jihan adalah almarhum Pak Santo. Baik itu di pagi hari, baik itu di siang hari, baik itu di malam hari. Bayangan Pak Santo selalu mengikuti Jihan. Dan bukan cuma bayangan Pak Santo saja yang mengikuti Jihan. Bayangan 4 laki-laki yang disetubuhi Jihan. Bayangan 4 laki-laki yang disetubuhi Jihan di malam purnama penuh untuk diserahkan kepada Dewi Kunang-Kunang. Mereka selalu mengikuti Jihan. Suara-suara yang didengar Jihan berbisik di telinga kiri, berbisik di telinga kanan, itu membuat Jihan hampir gila. Suara-suara yang selalu menyeru namanya. Jihan, Jihan, kapan kamu ikut kami? Kapan kamu kesini? Suara yang bergantian, terdengar suara Pak Santo, terdengar suara laki-laki A, terdengar suara laki-laki B. Ini membuat Jihan hampir gila. Mbak Rati yang sadar.
Dengan perubahan sikap Jihan yang terlihat kayak orang gila ya, panik, ngelihat kiri kanan, merasa ketakutan. Ditanya sama si Mbak Rati, apa yang kamu rasakan, Dek? Kok kamu berubah sekali? Emosimu tidak stabil. Jihan pun menceritakan, aku diikutin, Mbak. Diikutin orang-orang yang sudah mati. Mbak Rati pun tidak percaya. Mustahil. Untuk apa aku bohong, Mbak? Aku udah tidak sanggup lagi, Mbak. Aku tidak mau lagi menginjakkan kakiku di hotel ini. Bahkan aku tidak mau lagi tinggal di kota ini. Nah, dari situlah Jihan sadar. Apa yang dialaminya ini adalah tulah perbuatan yang telah dilakukannya. Hotel tersebut diserahkan sama si Mbak Rati. Uruslah, Mbak, hotel ini. Aku tidak mau hidup dari uang hotel ini. Aku mau pulang kampung sama ibu sama adik-adikku. Biar tidak diikutin lagi sama arwah-arwah orang mati itu. Aku tidak sanggup, Mbak. Mbak Rati tidak mau menerima amanat Jihan untuk mengurus hotel tersebut. Mbak Rati punya ide. Menyarankan kepada Jihan, ya kalau kamu memang tidak mau lagi ngurus hotel ini, kenapa tidak kamu temuin aja mantan istri suami kamu, Bu Yeni. Serahkan kembali hotel ini sama Bu Yeni. Bu Yeni kan ngurus 2 anak dari almarhum suami kamu. Mereka yang berhak untuk mendapatkan hotel ini. Jihan pun menyanggupi ide yang diberikan oleh Mbak Rati. Mbak Rati dan Jihan pun menemui Bu Yeni. Jihan menjelaskan semua bahwa ini bukan keinginanku untuk mendapatkan hotel ini. Sama sekali aku tidak pernah mempengaruhi almarhum Pak Santo agar Pak Santo menyerahkan hotel ini sama aku. Tidak. Pure. Ini adalah keputusan dan keinginan dari almarhum Pak Santo. Dan sekarang aku merasa kalau bukan aku yang berhak untuk mendapatkan harta yang sebanyak ini. Diserahkanlah hotel itu kembali kepada Bu Yeni untuk diberikan nanti kepada anak-anak dari almarhum Pak Santo. 2 orang anak dari pernikahan Pak Santo dan Bu Yeni. Bu Yeni mendengar apa yang diucapkan Jihan, di sini merasa tersentuh dan merasa bersalah karena selama ini tidak ada sebab ini musuhin Jihan, maki-maki Jihan. Dan pada saat itu, di momen itu, Bu Yeni pun meminta maaf kepada Jihan. Jihan pun memaafkan. Mereka saling bermaaf-maafan. Ada permusuhan lagi antara Bu Yeni dan Jihan. Selesai sudahlah urusan Bu Yeni dan Jihan. Tapi urusan Jihan, perkara susuk kunang-kunang belum selesai. Bahkan baru akan dimulai. Setelah semua urusan di kota A ini selesai, Jihan di sini mengajak ibu dan kedua orang adiknya untuk ke rumah Biksut. Yang mana selama Jihan jadi bos di hotel tersebut, jarang sekali Jihan berkunjung ke rumah Biksut. Pergilah ke rumah Biksut, menginap 1 malam. Setelah menginap 1 malam di rumah Biksut, Jihan membawa ibunya pulang ke kampung halaman mereka. Yang mana selama 4 tahun Jihan ini menikah dengan almarhum Pak Santo di kampung. Rumah mereka yang gubuk itu sudah tidak ditempatin lagi. Ya, dibiarkan kosong seperti itu. Di lokasi lain di kota tersebut, di kota kelahiran Jihan, beliau membangun sebuah rumah yang megah, sebuah rumah yang mewah dari hasil uang Jihan selama ngurusin hotel tersebut selama 4 tahun. Pulanglah Jihan ke kampung halamannya dengan uang tabungan yang dimiliki oleh Jihan. Jihan membeli sepetak tanah. Tanah itu ditanami, disuruh orang, diupah orang yang nanam, dan hasilnya nanti dijual untuk menjadi sumber penghasilan Jihan dan keluarga di kampung untuk meneruskan hidup. Awalnya semua berjalan lancar, tapi kondisi Jihan yang tidak stabil ini semakin parah. Suara-suara bisikan yang didengar Jihan ini semakin jelas terdengar. Bahkan bukan cuma sekedar suaranya saja, sosok-sosoknya pun terlihat. Sosok almarhum suami, Pak Santo, sosok 4 orang perjaka yang ditumbalkan oleh Jihan, ini selalu datang, memanggil Jihan, menyeru Jihan dan mengajak Jihan, ayo, kesini. Kapan kamu kesini, Jihan? Jihan. Terus, itu yang dirasakan Jihan sampai membuat Jihan ini hampir gila. Barulah, di kondisi yang sudah tidak bisa ditahan lagi sama Jihan, di kondisi terburuk, baru Jihan mengadukan semua ini kepada sang ibu. Meneteslah air mata sang ibu ketika mendengar apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dilakukan Jihan untuk mendapatkan kekayaan itu. Bahkan ibu dari Jihan ini tidak tahu kalau almarhum Pak Santo
itu sudah beristri. Jihan mengatakan kalau Pak Santo itu adalah bujangan tua. Ibunya baru tahu kalau Pak Santo itu udah punya istri, menceraikan istrinya, meninggalkan 2 orang anaknya demi hidup dengan Jihan. Itu bukan lantaran cinta, tapi Jihan mengakui itu semua terjadi lantaran susuk yang ada di tubuhku. 7 susuk kunang-kunang. Dijelaskan semua, ibunya di sini menangis. Mengatakan kepada Jihan, mungkin kalau bapakmu masih hidup, nak, pasti bapakmu akan kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Jihan tidak dapat berkata apa-apa selain minta ampun, minta maaf, dan minta pertolongan. Tolong Bu, gimana caranya Bu? Gimana caranya Bu, agar aku terlepas dari semua ini? Ibunya Jihan mencoba untuk mencari orang pintar yang bisa melepaskan susuk, tapi tidak satu pun orang-orang pintar yang ada di sana dapat melepaskan susuk kunang-kunang yang digunakan Jihan. Tidak ada satupun, karena kekuatannya masih sangat besar sekali. Sampai di mana Jihan ini bertemu dengan seorang pemandi jenazah yang memang terkenal lah di kampungnya, ini bisa ngeluarin susuk ya, di jenazah yang sudah meninggal. Kalau jenazah itu semasa hidupnya ini pakai susuk, ketika meninggal dunia susuk itu belum dilepas. Nah, si pemandi jenazah ini dapat melepaskan susuk-susuk tersebut ketika prosesi pemandian jenazah. Bertemulah Jihan dengan lelaki tua tersebut. Orang satu kampung sama si Jihan, kenal sama almarhum bapak Jihan, kenal dekat dengan ibu Jihan. Diceritakan semua, minta tolonglah gimana caranya aku bisa melepas susu ini. Kaget si bapak tua tersebut mendengar kalau Jihan ini bukan pakai susu emas, bukan pakai susu intan, tapi susu kunang-kunang. Mustahil, nak, kamu pakai susu kunang-kunang. Mustahil. Itu bukan benda, tapi hewan hidup. Hewan hidup itu ya susah untuk dilepas. Ya seakan-akan parasit yang menempel sama inangnya. Susah, inangnya mati lah, baru parasit itu bisa lepas. Ya itulah ibarat susuk yang kamu kenakan. Bahkan aku ragu, kalau kamu mati, susuk itu bisa lepas. Nah, mendengar apa yang diucapkan sama bapak si pemandi jenazah ini semakin membuat Jihan takut. Dan ibu Jihan di sini meminta, tolong carikan solusi. Dan si bapak pemandi jenazah mengatakan, ya coba kita lepaskan dengan prosesi pemandian jenazah. Anggap aja lah Jihan ini udah mati. Jihan pun setuju. Terserah, yang penting susukku bisa lepas. Dan pada suatu hari, di rumah gubuk tempat Jihan lahir ya, tempat Jihan dibesarkan, tanpa ada orang kampung yang tahu, di sanalah prosesi pemandian jenazah dilakukan. Jihan dianggap sudah mati. Nah, karena Jihan ini perempuan, si bapak pemandi jenazah ini kan laki-laki, kan tidak boleh laki-laki memandikan jenazah perempuan. Nah, bapak pemandi jenazah meminta istrinya untuk memandikan Jihan. Kagetlah istri bapak pemandi jenazah ini. Ngaco kamu Pak, anak masih hidup kok mau dimandikan kayak jenazah. Lakuin aja, kita bantu dia. Diceritakanlah kalau Jihan ini mau melepas susuknya kuat sekali. Istri pemandi jenazah pun mengiyakan untuk menolong. Dah, tata caranya dikasih tahu sama bapak pemandi jenazah yang Jihan rasakan ketika dibaringkan di atas kedebong pisang. Ketika istri bapak si pemandi jenazah ini ya mulai mendekat, mulai sedikit demi sedikit membasahi tubuh Jihan dengan air ya. Membasuhnya dengan air, dia merasa kalau tubuhnya gatal sekali. Seakan-akan yo kunang-kunang itu jalan lah di tubuhnya. Dan si bapak pemandi jenazah mengatakan kepada istrinya, kamu dapat melihat dah cahaya yang terpancar dari balik kulit si Jihan yang berjalan-jalan? Kamu ngelihat nggak? Nggak Pak, aku nggak ngelihat. Terusin aja, nanti kamu pasti ngelihat. Istri bapak pemandi jenazah mulai melihat sosok yang ada di balik kulit Jihan. Itu Pak, aku ngelihat Pak. Itu tuh jalan tuh dari tangannya naik ke bawah tuh Pak, tuh naik ke dada tuh Pak. Apa yang kamu lihat? Tanya si bapak mandi jenazah. Laler Pak, itu laler. Bukan, itu bukan laler. Itulah yang dinamakan susuk kunang-kunang. Dan seketika susuk itu pun mengeluarkan cahaya, seakan-akan dipanggil, seakan-akan ya energi itu terpancar. Disinilah istri dari si pemandi jenazah merasakan ketakutan yang sangat luar biasa sekali. Mulut tengkuknya merinding.
dia tidak berani untuk melanjutkan prosesi pemandian jenazah, memandikan Jihan. Nah, bapak pemandi jenazah mengatakan, nih ambil daun kelor. Daun kelor itu kan kecil-kecil ya, bulat-bulat kecil-kecil gitu. Bapak pemandi jenazah mengatakan, kamu kejar kunang-kunang yang berjalan di tubuh Jihan, langsung kamu tempel. Ketika kamu tempel pas ya di bagian kunang-kunang yang ada di tubuh Jihan, kalau kamu merasa kunang-kunang itu muncul keluar dari kulitnya, kamu tarik. Itulah prosesi untuk mengeluarkan susuk kunang-kunang yang ada di tubuh Jihan. Tapi susah sekali. Dipencet, Jihan teriak sakit. Dipencet lagi, Jihan teriak sakit. Dan akhirnya 7 dari susuk kunang-kunang yang ada di tubuh Jihan, cuman 5 yang dapat terlepas. Sedangkan 2 susuk tidak tahu hilang kemana. Nah, menurut apa yang dilihat bapak si pemandi jenazah, 2 susuk kunang-kunang di tubuh Jihan bersembunyi di paha bagian kanan 1, di paha bagian sebelah kiri 1, tepatnya di bagian kemaluan Jihan. Dan itu mustahil untuk dilepaskan. Jihan pun harus pasrah ya, menerima 2 susuk tersebut masih bertahan di tubuhnya. Bapak pemandi jenazah tidak dapat melepaskannya. Prosesi pelepasan susuk Jihan pun selesai. Dan alhamdulillah, setelah prosesi pelepasan susuk itu selesai, Jihan yang dibimbing oleh bapak pemandi jenazah untuk bertobat, ya, belajar ngaji lagi, sholatnya dikuatin lagi, ya, sedekahnya dikuatkan lagi. Lambat laun di sini ketakutan Jihan dengan teror ya, makhluk-makhluk gaib yang mengikutinya, yang berwujud, yang berbentuk almarhum suaminya Pak Santo dengan 4 perjaka yang ditumbalkan Jihan ini hilang. Namun ketakutan Jihan akan 2 susuk yang ada di tubuhnya sampai sekarang masih dirasakan oleh Jihan. Walaupun sekarang Jihan tidak pernah lagi mikirin tentang susuk tersebut, tapi perasaan kalau susuk itu masih ada di tubuhnya ini masih dapat dirasakan oleh Jihan. Masih dapat dirasakan oleh Jihan. Nah, inilah akhir perjalanan dari susuk kunang-kunang yang dikenakan oleh Jihan. Yang ditakuti Jihan sampai hari ini adalah takut ketika sakaratul maut, susuk itu tidak dapat dilepas. Ketika aku mati nanti, ketika jasad ini dikebumikan, kemana aku akan kembali dengan 2 susuk yang masih ada di tubuhku? Apakah aku akan diterima di pangkuan yang maha kuasa, atau aku akan tersesat di dunia yang fana ini? Ketakutan itu semakin hari semakin terasa besar di kehidupan Jihan. Mudah-mudahan apa yang sudah terjadi di kehidupan Jihan ini tidak akan terulang di kehidupan kita ke depan nanti. Amin amin ya robbal alamin. Banyak hikmah pelajaran dari perjalanan hidup Jihan. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengikuti bagian pertama, kedua, dan bagian ketiga di akhir riwayat susuk kunang-kunang yang digunakan oleh Jihan. Inilah kisah kehidupan Jihan, si pengguna susuk kunang-kunang. Untuk sahabat, terima kasih yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.